Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bapak Adi Sanjoyo. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Pengertian tentang evaluasi produk: sebuah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi tentu harus melakukan evaluasi terhadap produknya sebelum diluncurkan ke pasaran. Untuk menghasilkan barang yang bermutu, perusahaan harus menentukan standar kualitas secara jelas. Pentingnya melakukan evaluasi produk agar perusahaan bisa memantau setiap kerusakan produk, kemudian dicari penyebabnya dan segera dilakukan perbaikan. Evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Adapun faktor yang biasa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produksi manufaktur, menurut Garvin dalam Lovelock tahun 1994, antara lain meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Dalam hal ini, konsumen melihat kinerja atau performance, karakteristik operasi pokok dari produk inti yang dibeli. Yang kedua, ciri-ciri atau keistimewaan tambahan atau fitur, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap yang merupakan fasilitas tambahan yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan pengembangan. Yang ketiga, kehandalan atau reliability, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal digunakan berkaitan dengan kemungkinan suatu produk melaksanakan fungsinya secara berhasil dalam waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Yang keempat, kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification, yaitu sejumlah mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dan yang kelima adalah daya tahan atau durability, berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan. Biasanya karakteristik ini berhubungan dengan ukuran masa pakai suatu produk. Yang keenam, kemampuan pelayanan atau serviceability, merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan kompetensi, kenyamanan, mudah direspirasi, serta penanggulangan keluhan yang memuaskan. Yang ketujuh adalah estetika atau stability, merupakan karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan pribadi. Dan yang terakhir adalah kualitas yang dirasakan atau perceived quality, bersifat subjektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk tersebut, seperti meningkatkan harga diri, biasanya merupakan karakteristik yang berhubungan dengan reputasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah melakukan evaluasi tentang kualitas produk. Berikut ini beberapa langkah yang bisa diambil perusahaan dalam melakukan evaluasi produk. Di antaranya adalah yang pertama, evaluasi pada kualitas produk, yaitu dengan melakukan pengendalian mutu atau quality control, mencari cacat produk, dan segera melakukan perbaikan. Pengendalian kualitas produk dilakukan yaitu dengan cara mengidentifikasi kerusakan produk, mencari penyebab kerusakan, dan usaha untuk melakukan perbaikan.
Perusahaan perlu menentukan standar kerusakan produk maksimal 2%. Yang kedua, evaluasi terhadap persepsi karyawan. Mengevaluasi persepsi karyawan dan para manajer terhadap kualitas, juga mengevaluasi tingkat komitmen para karyawan dan manajer terhadap kualitas. Dan yang terakhir, yang ketiga, evaluasi tingkat kerusakan produk. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya kerusakan seperti kualitas bahan yang digunakan tidak sesuai dengan standar, atau keteledoran karyawan yang disebabkan kurangnya pengawasan atau mesin yang sudah tidak layak pakai. Setelah diperoleh hasil dari analisis tersebut, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap strategi bisnis perusahaan yang telah mencanangkan kebijakan mutu barang yang dihasilkan oleh perusahaan, termasuk kebijakan tingkat kerusakan barang. Ya. Sekian materi tentang evaluasi kesesuaian hasil produk dan rancangan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.